Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Lauren Medina Pusunggu dengan NIM 5253151052. Saya dari kelas PTIKC 2025. Pada video ini saya akan membuat tugas dan juga UAS yang sudah Ibu lampirkan pada Sibda. Di sini saya akan membuat program menggunakan bahasa C++. Dengan yang saya pilih ialah sistem kasir mini toko sembako. Langsung saja ke video penjelasan dan pengerjaannya. Terima kasih. Nah, kode yang pertama yang saya gunakan ialah include IOStream, di mana include IOStream ini menyediakan fungsi dasar untuk operasi input dan juga output. Contohnya adalah chain dan juga code. Lalu yang kedua ialah include IOManip. Include IOManip menyediakan fungsi untuk mengatur dan memformat output. Lalu yang ketiga ialah include string. Include string menyediakan dukungan bekerja untuk tipe data std yang merupakan objek untuk menyimpan dan juga mengontrol string text. Yang keempat ialah include AppString. Include AppString digunakan untuk melakukan operasi file input output yang memungkinkan untuk membuka file, membaca data dari file, dan juga menulis data ke file. Lalu yang kelima ialah using namespace std. Using namespace std digunakan untuk mengakses elemen-elemen yang berada di dalam namespace std tanpa menuliskan prefix std setiap kali menggunakannya. Lalu yang keenam ialah konstanta dan struct. Konstanta untuk mendefinisikan maksimum jumlah. Struct untuk membuat tipe data baru yang mengkelompokkan antara kode, nama, harga, dan juga stok barang, seperti yang ada pada pemrograman saya. Lalu yang ketujuh ialah variabel global dan array. Barang daftar barang max barang, yaitu array, digunakan untuk menyimpan daftar barang dengan kapasitas maksimum 100. In jumlah barang yaitu variabel yang digunakan untuk menyimpan jumlah barang yang sudah terdaftar. Kode selanjutnya yang saya gunakan adalah while. While itu masuk ke dalam yang namanya perulangan, di mana while ini digunakan untuk memuat menu dan transaksi yang interaktif supaya pengguna dapat memasukkan data yang diperlukan sehingga terjadi interaksi antara program dengan penggunanya. Lalu yang kesembilan adalah switch case. Pada menu digunakan untuk memilih fungsi sesuai input pengguna. Lalu ada kode if. If berfungsi untuk pengambilan keputusan. Ada juga kode code untuk menampilkan output ke layar. Dan yang terakhir adalah kode chain. Kode chain ini untuk menerima input dari pengguna. Selanjutnya, saya akan membahas fungsi-fungsi utama dalam kode program sistem kasir mini toko sembako yang saya gunakan. Fungsi yang pertama adalah load data. Fungsi ini bertugas untuk membaca data barang yang sudah disimpan di file eksternal atau yang ada di dalam file saya, yaitu namanya data_barang.txt, supaya data yang sudah ada sebelumnya dapat dimuat saat program dijalankan. Yang kedua adalah save data. Fungsi ini bertugas untuk menyimpan seluruh data barang ke file eksternal. Yang ketiga adalah tambah data. Fungsinya untuk menambah data baru ke daftar. Fungsi ini menyimpan data barang baru dari pengguna. Yang keempat adalah tampil data. Tampil data ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data barang ke layar secara terformat. Yang kelima adalah cari barang. Cari barang ini menggunakan fungsi cari indeks barang untuk mencari dan menampilkan data barang secara detail berdasarkan kode yang diinput oleh pengguna. Selanjutnya, yang keenam adalah ubah data. Ubah data memungkinkan pengguna untuk mengubah data berdasarkan
kode yang diinput oleh pengguna. Selanjutnya, yang ketujuh adalah hapus data. Fungsi ini untuk menghapus data barang dari daftar barang yang ada, sesuai dengan kode yang diinput oleh pengguna. Selanjutnya, fungsi yang kesembilan adalah transaksi. Transaksi ini fungsi inti dari program kasir yang saya buat, yaitu untuk menerima input kode barang dan jumlah beli dan memvalidasi stok serta mensubtotal dan total harga yang dibeli serta mengupdate stok barang yang ada. Yang pertama ialah buat header untuk program ini. Biasanya yang digunakan itu include iostream, include iomanip, include string, include app string. Nah, jangan lupa juga membuat yang namanya using std. Nah, selanjutnya buatlah kode program yang sesuai dengan proyek yang kita gunakan. Kemudian jangan sampai salah mengetik dalam programnya. Jangan ada yang kurang titik koma atau tanda kurang dari atau lebih dari, seperti itu. Untuk menjalankan program, klik compile run. Jika tidak ada error, maka program berhasil. Nah, pada hasil programnya, pilih menu nomor 1 untuk menambahkan data barang. Lalu menu kedua untuk melihat daftar barang yang sudah ditambahkan. Lalu yang ketiga, menu cari barang untuk mencari barang atau melihat barang dengan memasukkan kode. Lalu yang keempat, untuk ubah barang. 5 itu adalah hapus barang tidak diperlukan. Lalu yang keenam, melakukan transaksi. Dan begitulah dalam menjalankan sistem kasir mini toko sembako yang saya gunakan. Sekian video dari saya, terima kasih.